gara-gara kita banyak plastiknya di sungai. Lah, kita mah plastik di sungai bukan di muka. Nih, plastik di muka. Speaker English please. Pakai segala nyuruh-nyuruh kita kerja biar bisa bayar utang ke kalian. Kalian aja yang kerja lebih giat biar kita bisa utang lagi. Ayo Jungkook. Coba jelas. Sadar negara kalian tuh bukan pusat dunia, jadi gak usah ngerasa spesial deh. Karena yang spesial tuh ada di sini. Martabak spesial. Gak tau dia jokesnya, gak tau. Iya makanya begaul. Kagak tau kan martabak spesial. Udah lah kalian tuh mending gak usah debat sama kita. Karena apa? Kalian debat sama kita, tapi yang ada malah stres. Kita debat sama kalian kan untuk menghilangkan stres. Masih mau energinya. Cilor mau cilor. Ciloru. We are better than everyone. Our music is better than. We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism. I've had Korean people stop being cool with me. Da guerra virtual que está acontecendo entre o Sudeste Asiático e a Coreia do Sul. O Brasil e alguns outros países está alinhado ao Sudeste Asiático nessa guerra virtual. Só que essa não é a primeira vez que isso acontece. Falaram que isso também aconteceu em um outro evento na Indonésia e que eles não respeitam. E aí começou a levantar essa questão de que os coreanos se acham um país superior em relação aos países do Sudeste Asiático. It's almost every country against South Korea. South Korea's won. They are fighting for their lives, bro. This is so bad. It's so bad. First and foremost, I'm Korean, and I want to apologize to any Southeast Asian person that's ever been disrespected because of their race. Hello Sobat Media Mosa, jagat media sosial lagi panas banget. Perseteruan antara netizen Korea Selatan dan negara-negara ASEAN makin melebar dan belum kelihatan akan selesai. Awalnya cuma perdebatan biasa, tapi ketika muncul komentar bernada rasis, suasana langsung berubah total. Indonesia jelas tak tinggal diam. Bukan cuma Asia Tenggara yang bersuara, dukungan juga datang dari berbagai negara, termasuk Brasil yang ikut membela karena punya pengalaman panjang soal isu rasisme di kawasannya. Yang jadi sorotan, ini bukan lagi soal konser atau perbedaan pendapat. Ini sudah menyentuh identitas, kritik dibalas dengan hinaan fisik. Padahal secara ekonomi, industri hiburan Korea sangat bergantung pada pasar Asia Tenggara lewat platform seperti YouTube dan Spotify. Kalau konsumen terbesar tersinggung, siapa yang paling rugi? Dasar Indonesia miskin. Gaji UMR aja cuma 25 juta per bulan. 2,5 juta opa, bukan 25 juta. Salah komanya itu. Lu tuh tinggal di hutan. Maunya sih gitu opa, tapi hutan kita udah nggak ada lagi. Udah diganti sawit semua. Nih, foto keluarga orang Indonesia nih. Nah, yang ini aja opa, lucu soalnya. Indonesia. Udah azan ya, udah buka. Udah nih, udah buka. Oh iya. Gua kasih rating 1 semua nih. Fasilitas sebuah wisata di Korea nih. Mending nonton Bracin daripada nonton drakor. Bintang 1. So cakep juga lu. Mau nggak operasi plastik atau dere? Mau melek aja mesti oplas lu. Wah, itu semua produk Korea ini bagus loh. Kak, makasih udah bantu saya kak. Sama-sama adekku. Tapi abis ini kita debat masalah rendang lagi ya. Oke. Mau bukti Indonesia punya potensi besar? Kalian tahu berita ini? Korea rugi miliaran gara-gara ngina Indonesia. Iya, sebenarnya kami Indonesia itu adalah ketua geng. Kalian hina-hina pula kami. Anjay. Enggak, kami tuh orang Indonesia ini cinta damai, betul kan, Weh? Enggak kayak gitu main-main kami. Cuman gara-gara kalian mau main, ya udah kami cuma ngeladeni kalian aja ini ya. Peace. Apalagi jokes yang kalian mainkan sama kami itu sebenarnya enggak enak, enggak masuk ke kuping kami, kayak basi. Kalian kiranya kami tuh kayak kalau umpamanya dibully langsung bundir, kalau di roasting tuh langsung kena mental gitu. Enggak. Kami kalau umpamanya di roasting tuh kami langsung menjadi-jadi. Makin kami buat orang emosi. Iya, serius ku bilang. Apa percaya kalau contohnya pemerintahan kami, izin Pak, maaf Pak, salah ngomong ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang babak baru perseteruan Kinets versus Sibling Asia Tenggara bersatu boykot dan larang nonton drakor. Untuk selengkapnya simak video berikut ini.
Seluruh dunia tentu tahu siapa itu netizen plus 62. Sedikit saja menyinggung Indonesia, apalagi soal agama, pasti habis. Itulah yang dirasakan Korea Selatan saat ini. Banyak dari netizen Korea Selatan yang mulai sadar melawan netizen plus 62 adalah kesalahan besar. Kini semua menjadi terbalik. Banyak dari netizen Korea Selatan mulai dihantui rasa ketakutan. Banyak yang mulai takut melakukan live streaming karena jadi santapan netizen plus 62. Seolah nggak mau berhenti untuk nyerang K-Nets sampai mereka benar-benar paham kalau ngerasisin atau ngeremehin Indonesia nggak bisa diterima. Tapi namanya K-Nets, mereka juga nggak mudah kalah. Di medsos, mereka terus membalas. Di mana baru-baru ini beberapa cuitan mereka dinilai udah offside saat mulai membahas agama. Dan inilah dua lanjutan yang belum berujung. K-Nets versus netizen plus 62 yang dikenal sebagai raja terakhir media sosial di dunia. K-Nets adalah singkatan dari Korea Netizen atau netizen Korea, yaitu warga Korea Selatan yang aktif di internet, terutama di platform seperti Twitter atau X, DC Insight, The Go, Tan, atau forum lokal Korea. Nah, K-Net sendiri sering dikenal kejam atau toksik, terutama di mata fans internasional dan komunitas global. Tentu bukan berarti semua K-Nets jahat, banyak yang netral atau suportif. Tapi meski begitu, reputasi K-Nets emang buruk, karena cyberbullying ekstrim terhadap idol, standar tinggi dan kritik pedas, hingga xenofobia atau rasisme, terutama terhadap orang asing atau non-Korea. Contoh nyata, dampak fatal dari budaya ini adalah kasus Suli yang memutuskan mengakhiri hidupnya pada tahun 2019 setelah bertahun-tahun menjadi korban cyberbullying terkait penampilan, kehidupan asmara, dan pandangan feminisme. Di tahun yang sama, Gohara juga bunuh diri akibat menjadi korban komentar kebencian netizen Korea. Bagi sebagian K-Nets, idol haruslah sempurna. Situasi semakin panas ketika fans internasional mencoba membela. K-Nets kerap membalas dengan argumen bahwa fans internasional nggak ngerti budaya Korea. Intinya, K-Nets dikenal kejam karena perpaduan budaya online Korea yang sangat kritis dan tekanan sosial yang tinggi di industri hiburan. Meski tidak semua individu bersikap demikian, kelompok yang toksik cenderung sangat vokal dan seringkali memberikan dampak besar yang merusak. Namun tunggu, dalam drama K-Nets versus Siblings yang lagi panas-panasnya, K-Nets sepertinya ketemu lawan yang benar-benar tangguh, yakni netizen plus 62 atau netizen Indonesia. Mereka jadi pemain kunci dalam Siblings karena jumlahnya banyak, kreatif, savage, dan sering bikin plot twist lucu yang bikin K-Nets frustasi. Sebagai info, netizen Indo ini juga disebut sebagai netizen yang paling brutal tapi fun dalam roasting. Mereka membalas serangan K-Nets dengan gaya khas Indonesia, asbun atau asal bunyi, meme absurd, fakta nyentil, dan humor gelap, meski terkadang juga dinilai berlebihan. Ya, awalnya roasting netizen plus 62 itu asik-asik. Saat dirasisin mirip monyet atau orang utan, netizen membalas dengan balasan seolah-olah tidak tersinggung dan malah bikin meme yang buat ketawa. Seperti saat menjawab, sementara saat menyerang, netizen Indo seringkali menggunakan istilah plastik, mengacu pada maraknya operasi plastik masyarakat Korea Selatan, hingga membandingkan dengan musuh bebuyutan Korea Selatan, yakni Korea Utara yang cukup membuat K-Nets panas. I love Korea, I mean Korea Utara, tulis salah satu netizen Indonesia yang di-retweet oleh akun K-Nets. Serangan fokus ke Indonesia dari K-Nets. Melihat bahwa serangan paling banyak datang dari Indonesia, K-Nets pun mulai fokus untuk menyerang balik. K-Nets mulai menghina girl group Indonesia, Nona, karena MV-nya berlatar di sawah. Dalam caption ditulis, "Saya tidak punya uang, jadi saya tidak bisa menyewa peralatan. Saya mengambil foto ini di ladang. Apakah Anda dalam perjalanan menanam bibit padi?" Selanjutnya, K-Nets juga sempat flip bendera Indonesia terbalik untuk hina simbol negara. Tapi malah lucu, karena bendera Indo terbalik sama dengan bendera Polandia. Dan hasilnya, mereka malah bikin Polandia ikut kesel dan roasting balik. K-Nets kemudian juga mengejek Indonesia sebagai negara blackout atau listrik mati, negara dengan IQ rendah. K-Nets juga mengejek Indonesia sebagai negara blackout atau listrik mati, dan nilai Korea ada di paling atas dengan IQ tertinggi. Hingga salah satu yang disebut paling offside adalah hinaan yang mengaitkan dengan agama. Pertama, ada tweet dari akun Ataina6602 yang menuliskan caption, "Saya tidak tahu tentang negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Tetapi orang Indonesia sebaiknya tidak diterima di Korea. Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja beragama Buddha, sedangkan Filipina dan Timor Timur beragama Katolik, jadi tidak masalah. Tetapi Indonesia adalah negara Islam, jadi seperti Eropa. Jika sebuah agama yang hanya memperlakukan laki-laki yang terobsesi dengan misogini masih ke negara ini, Korea akan menjadi tempat yang lebih baik. Sedangkan kedua, ada tweet dari akun @soulrector yang menuliskan sebagai informasi, Indonesia adalah negara muslim dan memiliki banyak anak. Jika kita menerimanya, Korea akan berubah seperti ini dalam sekejap, disertai foto jamaah Indonesia yang tengah menunaikan sholat dengan mukena. Sontak ini dinilai berbeda, dan pada akhirnya membuat netizen Indonesia sangat marah, di mana selanjutnya muncullah balasan boikot Korea dari Indonesia. Ya, melihat Knets yang nggak bisa menyerang netizen Indonesia hanya pakai rasis biasa, mereka pun mulai menyerang dengan menggunakan agama. Banyak dari mereka mulai menghubungkan perang ini dengan agama, seperti beberapa kata yang tak pantas berikut ini, termasuk membandingkan Nabi dengan abstain, dan sebagainya. Netizen Indo sendiri menilai kalau ini udah offside, pakai banget. Hal itu karena kebanyakan netizen Indo Muslim, jadi serangan ke agama langsung ngena banget ke hati. Meskipun sebagian besar balasan masih asbun dengan menggunakan komentar sarkasme, meme, atau humor gelap, tapi tak sedikit yang sudah mulai menyuarakan boikot. Perseteruan antara netizen Korea Selatan dan netizen Asia Tenggara memasuki babak baru. Teranyar muncul larangan atau boikot drama Korea alias drakor. Media sosial saat ini dihebohkan dengan perseteruan antara netizen Korea alias Knets dengan sibling alias warganet Asia Tenggara termasuk Indonesia. Perseteruan terjadi usai netizen Korea melakukan rasisme pada warganet Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya. Media sosial Twitter salah satu platform yang menjadi tempat bagi Knets dan sibling saling melayangkan hujatan. Bahkan sejumlah artis Korea hingga Indonesia juga ikut terseret dan menjadi korban rasisme yang tengah ramai di media sosial. Salah satu strategi sibling dengan menyuarakan boikot terhadap konten hiburan Korea Selatan. Perseteruan antara Knets dan sibling dipicu pelanggaran etika kamera profesional di konser Day 6 Malaysia pada akhir Januari 2026 lalu. Masalah itu kemudian berkembang menjadi isu rasisme sistemik yang serius. Meski Korea Selatan unggul secara ekonomi dan teknologi, nyatanya 90% warga mereka mengakui rasisme masih hidup subur. Bahkan tercermin dalam kasus toksisitas Al-Iruda dan mandeknya undang-undang anti-diskriminasi selama 20 tahun. Di sisi lain, fenomena sibling muncul sebagai kekuatan solidaritas digital kolektif yang mempersatukan negara-negara ASEAN melawan penghinaan fisik dan status ekonomi. Asia Tenggara adalah salah satu konsumen terbesar K-pop dan drakor di dunia. Netizen ingin menunjukkan bahwa tanpa dukungan kawasan ini, industri hiburan Korea akan mengalami kerugian besar. Gerakan ini bertujuan memberi pelajaran kepada oknum netizen dan industri Korea agar lebih menghargai penggemar internasional tanpa memandang status ekonomi negara asal. Berhenti menonton drakor dianggap sebagai bentuk protes nyata terhadap normalisasi perilaku rasis yang sering dilakukan oknum Knets di ruang digital.